terjadi hari ini, Mas, itu justru demokrasi kita rusak, ekonomi kita stagnan. Jadi artinya sejumlah agenda reformasi itu telah dikhianati oleh elit politik yang berkuasa. Karena ini akumulasi dari kekecewaan yang menumpuk pada mahasiswa. Mahasiswa yang murni itu kelihatan dari ide-idenya. Pada akhirnya rakyat yang dirugikan. Ada kasus-kasus yang jauh lebih besar yang sampai hari ini tidak ada. Di sisi yang sama, parlemen juga tidak bekerja dengan benar. Jadi kita bisa bayangkan betapa rusaknya republik ini. Nggak ada yang ngontrol. Jika Prabowo betul ingin memberantas korupsi, itu lingkaran istana itu perlu dibersihkan. Saya kira tembok besar itu mesti diruntuhkan. Wah, oleh Prabowo. Kalau Prabowo mau serius itu memberantas korupsi besar itu. Kalau mau benar serius, saya bongkarnya seperti termasuk oligarki yang jahat menurut kekayaan alam yang. Jadi kita hampir sulit untuk percaya dengan penegak hukum di Indonesia. Ketika praktek korupsi nepotisme masih terus tumbuh subur, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah menjadi negara maju. ya pemirsa, kalau kita ingat bahwa reformasi itu lahir dari darah, air mata, dan kemarahan rakyat pada kekuasaan yang tak terkendali. 26 tahun berlalu, akan tetapi pertanyaannya masih selalu saja sama. Siapa yang sesungguhnya berdaulat? Rakyat atau segelintir elit? Nah, ketika kritik dianggap ancaman, oposisi kian kehilangan taring serta korupsi terus menemukan jalannya ke pusat kekuasaan. Lalu apakah reformasi kita seakan mati suri? Atau demokrasi kita memang ada yang sedang mengamputasi? Atau semua itu hanyalah sebuah asumsi? Saya Yudi Handoyo dan inilah One on One. Malam ini telah hadir di studio analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Kita akan menguliti bersama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Kita sapa Bang Ubed, apa kabar? Ya, sehat baik ya? Mas Sudi, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami, Bang. Bang Ubed, kalau saya akan membaca bagaimana perjalanan Bang Ubed juga ya, termasuk salah satu aktivis juga ketika era reformasi. Sekarang masih ada yang harus dilakukan untuk rombakan reformasi atau seperti itu ujungnya sudah terjadi sekarang? Jadi kalau saya ingat 28 tahun yang lalu ya, lalu lihat hari ini, itu kalau mau dibilang sedih lah. Karena ketika reformasi itu, mimpi kita itu kita akan menjadi bangsa besar. Setelah 25 tahun. Kita akan menjadi bangsa yang demokrasinya berkualitas. Kita akan menjadi bangsa yang korupsinya minimalis bahkan hilang. Kita akan menjadi bangsa yang mungkin tingkat pendapatan per kapitanya bisa sampai 13.000 US dollar sebagai ciri negara maju. Dan kita akan menjadi bangsa yang mampu mengelola sumber daya alam dengan baik. Dan angka pertumbuhan ekonominya juga terus membaik. Tapi yang terjadi hari ini, Mas, itu justru jauh. Demokrasi kita rusak, ekonomi kita stagnan, ya. Kemudian bahkan muncul remilitarisme. Dulu di fungsi ABRI kita tolak dan sehingga keluar dari parlemen kan. Dulu kan ada anggota DPR yang berasal dari tentara dan Polri tanpa pemilu, langsung dapat kursi dan sebagainya. Jadi upaya-upaya untuk menegakkan agenda reformasi, untuk memberantas korupsi nepotisme, sekarang masih sama bahkan cenderung makin memburuk. Jadi artinya sejumlah agenda reformasi itu telah dikhianati oleh elit politik yang berkuasa hingga hari ini. Dan itu sangat menyedihkan buat kami, buat saya yang ya sekarang di dunia akademis ya. Karena pada akhirnya rakyat yang dirugikan.
Karena elit ini menurut saya tidak nampak serius untuk menegakkan agenda-agenda penting itu. Bayangkan, sudah sekian lama proses membenahi korupsi misalnya. Masa indeks korupsi kita sekarang skor 34 misalnya. Kan jauh mas. Tidak 50 udah merah itu. Ini 34. Jadi Di bawah merah. parah, di bawah merah. Lebih merah, sangat merah. Ini kan memprihatinkan. Bahkan korupsi sampai ratusan triliun misalnya. Jadi ini sementara rakyat susah hidupnya. Rakyat susah cari pekerjaan. Bahkan banyak angka bunuh diri naik hanya karena persoalan ekonomi. Dan susah. Jadi kontras. Ada elit kekuasaan yang pesta korupsi dalam tanda petik ya. Di saat yang sama justru rakyat terus mengalami penderitaan bertubi-tubi. Ini yang saya pernah sebut bahwa pemerintah atau negara ini isinya banyak para maling. Para maling? Iya. Jadi dalam teori politik disebut kleptokrasi. Klepto ya maling lah sederhananya. Krasi itu kekuasaan. Jadi kekuasaan yang isinya memang para maling. Karena mereka berkuasa itu bukan untuk melayani publik sepenuhnya, ya kan? Tapi yang terjadi justru menjadikan kekuasaan sebagai instrumen atau alat untuk memperkaya diri. Dan mereka mengambil keuntungan dari APBN dan lain-lain. Yang kemudian ternyata memang betul korupsi terjadi sangat luar biasa. Kang Ubed, nafas reformasi puluhan tahun lalu hari ini mengisi beberapa posisi, termasuk Kang Ubed sebagai akademisi. Selain di akademisi kan juga ada di pemerintahan. Tapi ternyata kasus korupsi masih terjadi, bahkan cenderung parah. Kemudian persoalan sosial, ekonomi semuanya masih terjadi yang belum begitu membahagiakan. Mengapa harusnya pelaku-pelaku yang juga memiliki nafas reformasi ini hari ini tetap saja tidak ada efeknya? Ya. Mereka yang aktivis yang ada di lapisan kekuasaan itu bertahun-tahun ada ya, beda faksi saja dari tahun sampai sekarang ini ada. Dan mereka ini menurut saya apalagi ada yang ditangkap jadi tersangka korupsi juga kan. Saya mau katakan bahwa teman-teman aktivis yang tidak membawa agenda dan tidak menegakkan agenda reformasi itu, ya mereka pengkhianat sebetulnya. Mengkhianat. Mereka telah mengkhianati cita-cita penting dalam babak sejarah reformasi itu. Mereka abai dengan itu. Nah, karena itu akibatnya kemudian negara ya tidak konsisten kan. Pemerintah nggak konsisten, rezim nggak konsisten. Nah, para aktivis ini selain pengkhianat, saya harus katakan itu supaya teman-teman yang ada di kekuasaan dia sangat ya mungkin tamparan secara akademik ya. Kan yang disebut pengkhianat itu mengkhianati janji, mengkhianati komitmen, ya kan? Itu kan salah satu ciri pengkhianat itu. Apalagi kalau korupsi kan macam-macam. Tapi gini, aktivis 98 itu tidak semuanya seperti itu. Yang seperti itu pengkhianat. Yang kedua, tidak juga berada pada tempat yang strategis. Dari jatuhnya Soeharto, tidak ada satupun presiden yang dari aktivis 98. Nggak ada. Saya mau mengatakan, aktivis 98 belum diuji untuk memimpin pemerintahan. Belum. Yang ada tuh baru menjadi mungkin level ketiga atau keempat dari struktur kekuasaan. Menjadi anggota dewan misalnya. Ya, kemudian menjadi staf ahli misalnya. Kalau menjadi menteri, siapa aktivis 98 yang menjadi menteri? Ada Wamen misalnya, Noel. Tapi kan kemudian masuk penjara. Yang lain yang aktivis seperti Budiman, ya, itu seperti Budiman tuh dia aktivis era 90-an. Ya,
yang 98 di jalanan tuh Budiman kan di penjara. Jadi sebenarnya kalau disebut 98-nya Budiman tidak masuk di situ. Tapi dia aktivis era 90-an yang sebetulnya sangat disayangkan. Karena ketika berada di kekuasaan justru narasinya seperti jauh dari apa yang kita bayangkan gitu. Sebagai aktivis ya. Kang Ubed, apakah kalau saya pribadi ya misalnya Kang Ubed ya, ketika saya punya niat untuk membangun bangsa negeri tulus begitu, apa yang membuat diri saya akhirnya berubah? Kita kan masuk dalam sebuah lingkup jabatan, sehingga bahkan cenderung bisa nyerong melakukan pelanggaran. Apa yang membuat diri saya berubah? Faktor utama faktor internal. Jadi ada semacam erosi integritas. Orang akan bisa konsisten kalau dia bisa menjaga integritasnya. Nah, kenapa melenceng? Karena dia tidak kuat. Integritasnya lemah. Itu yang membuat mereka kemudian tergoda dengan tindakan koruptif dan lain-lain. Gitu. Yang kedua itu faktor eksternal di luar dirinya. Ada peluang, ada sistem misalnya, termasuk ada peluang, ada sistem, ada opportunity di situ yang membuat dia melakukan tindakan yang koruptif, yang membuat dia kemudian lalai dengan visi besarnya. Yang ketiga, aktivis yang kemudian tidak konsisten itu seringkali juga disebabkan karena dia tidak memiliki komunitas, tidak memiliki entitas, saya sebut sih semacam komunitas epistemik lah, teman yang biasa untuk mendiskusikan sesuatu yang ideal sebagai aktivis yang masuk di lapis kekuasaan misalnya. Jadi dia sudah tidak lagi bersentuhan dengan orang-orang baik dalam konteks idealisme ya. Nah, ketika mereka pertama integritasnya memang tidak kokoh, kedua dia tidak mampu mengelola atau menghadapi situasi, ada sistem yang korup dan sebagainya, dia larut di situ. Yang ketiga dia juga menjauhi teman-teman baik yang bisa mengingatkannya. Itu yang membuat mereka kemudian makin jauh dan makin terjerumus. Mungkin nggak sih ada tadi yang pertama faktor apa yang tadi pertama tentang internalnya, internalnya ya. Internal itu apakah termasuk juga soal potensi kemudahan untuk melirik mengambil peluang kecurangan, misalnya mungkin tindakan koruptif misalnya. Iya, itu yang tadi saya sebut sebagai peluang. Jadi ketika dia punya integritas, apalagi integritasnya tidak begitu kokoh ya, lalu ada peluang yang membuat dia tergoda. Ini kan tarik menarik nih antara peluang korupsi atau dia mempertahankan integritas. Nah, karena integritasnya lemah, dia larut. Akhirnya tindakan korupsi yang dilakukan. Ada juga faktor eksternal sifatnya sistem. Mekanisme politik yang membuat kos politik yang mahal, membuat kemudian ketika dia terpilih misalnya atau jadi pejabat, pikirannya adalah bagaimana berkuasa itu menjadi alat untuk mengeruk kekayaan. Akhirnya korupsi. Jadi ada faktor sistem juga yang tidak mampu menciptakan sistem yang bisa mengontrol praktek-praktek koruptif itu. Nah, mengingat Kang Ubed ya, di lapangan ada beberapa pejabat yang memamerkan kekayaannya ya. Entah tas mahal atau jam mahal ya meskipun tidak dipamerkan, tapi netizen akhirnya karena zaman era digital sekarang kan begitu dengan cepat ya terlacak ya dengan mudahnya ya. Nah, ketika itu dilakukan, seberapa parah dan seberapa mudahnya birokrasi sehingga kecurangan koruptif, tindakan koruptif itu terjadi di lapangan, fakta di lapangannya Kang Ubed? Jadi gini, setiap individu dia hidup dalam lingkup sosial ekonomi yang terus berkembang ya, yang membuat dia terjebak dalam proses misalnya hedonisme misalnya. Situasi itu yang kemudian membuat dia bergeser tuh perilakunya dari sosok yang mungkin punya integritas, yang sederhana, yang punya komitmen yang kuat pada tata kelola yang baik, tiba-tiba dia menjalani hidup yang berubah, mulai hidup secara lebih hedonis misalnya dan seterusnya. Akibatnya yang kemudian dia merasa bahwa dia perlu flexing misalnya, menunjukkan seluruh apa yang melekat pada tubuhnya untuk ditunjukkan kepada publik atau kegiatan-kegiatan lain yang
bersifat memamerkan kekayaan dan sebagainya. Atau dia melihat teman yang lain, kok teman lebih kaya dan sebagainya. Akhirnya dia berpikir bagaimana saya juga bisa seperti itu. Itu kan tanda bahaya sebetulnya. Bagaimana dia tidak mampu mengontrol diri di tengah situasi yang sedemikian membahayakan itu, yang bisa merubah integritasnya. Jadi sebetulnya faktor penting memang faktor internal tuh untuk tidak sampai kemudian terjebak di dalam situasi yang koruptif. Itu di luar dari jangkauan nafas reformasi awal yang disuarakan. Iyalah, kan salah satu cara untuk membuat praktek korupsi itu hilang adalah menempatkan orang-orang punya integritas di dalam struktur kekuasaan. Jadi kalau menterinya punya integritas, lebih atas lah presidennya punya integritas, wapresnya punya integritas, kabinetnya punya integritas, dan mereka punya komitmen yang sangat kuat untuk memberantas KKN itu akan memudahkan untuk memberantas. Jadi faktor aktor atau faktor orang, faktor personal itu penting. Makanya kalau kemudian presiden menyusun kabinet isinya orang-orang sangat minimalis integritasnya, itu sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Kalau dalam ada dua terminologi itu penting untuk menggambarkan situasi itu. Ya. Pertama tadi saya sebut kleptokrasi karena tidak punya integritas akhirnya jadi maling begitu kan. Yang kedua berbahaya juga kalau sebuah pemerintahan itu isinya orang-orang yang tidak punya kapasitas, termasuk kapasitas moral ya, kapasitas integritas itu situasinya pernah digambarkan beberapa ilmuwan politik sih. Salah satu James Lowell misalnya, itu menjelaskan soal itu tuh. Dia sebut ada istilah yang muncul namanya kakistokrasi. Kakistos itu artinya tidak punya kapasitas, tidak punya integritas, tidak punya moralitas. Klas itu kekuasaan, jadi kekuasaan yang diisi oleh orang-orang minim kapasitas lah, atau tidak punya kapasitas, minim integritas dan sebagainya. Nah itu juga akan membahayakan situasi pemerintahan. Di pemerintahan yang dikelola dengan orang-orang minim kapasitas itu, atau bahkan salah orang gitu, salah menempatkan orang pada tempat yang bukan pada tempatnya, itu kan juga tidak sesuai dengan kapasitasnya. Itu membuat pemerintahnya menjadi berantakan. Jadi apa yang terjadi hari ini itu tidak sesuai dengan harapan reformasi karena elit politiknya ini ngaco. Tadi saya sebut mereka berkhianat dalam soal ini ya, cita-citanya. Di saat yang sama elit politik baru tidak mampu menata pemerintahan ini dengan orang-orang punya integritas misalnya, dan profesional, dan prosesnya merit system gitu, dan seterusnya banyak itu. Jadi berat kita kalau kemudian pola-pola semacam ini terus berlanjut. Dan kita perlu tahu bahwa ketika praktek korupsi-kolusi nepotisme masih terus tumbuh subur, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah menjadi negara maju. Wah, berat ya. Tapi soal kapasitas tadi, Kang Ubed, ini kan juga ada debatable yang hadir di masyarakat. Seberapa gini, tolak ukur kapasitas ini, apakah seseorang harus sesuai dengan keilmuannya untuk memimpin sebuah kelembagaan? Maksudnya kan ada yang seorang yang sebenarnya kapasitasnya dari sisi kepemimpinannya, dia punya staf ahli, dia punya tenaga ahli yang mungkin dia bisa mendapatkan informasinya dulu, dapat laporan dan dia membuat kebijakannya. Bagaimana dengan statement itu? Saya kira ada beberapa poin penting ya untuk bisa kita menempatkan orang dengan kualitas yang bagus. Pertama, lihat memang dari sisi keilmuan, dari sisi keahlian. Ya, apakah dia ahli di bidang itu? Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat dari sisi track recordnya. Jadi rekam jejak dia itu seperti apa? Kalau rekam jejaknya berhubungan dengan amanah yang akan dia terima, mungkin bisa. Jadi latar belakang keahlian, latar belakang rekam jejak mereka. Kemudian yang ketiga itu kemampuan untuk mengorkestrasi, memanage. Lalu yang keempat, dia punya visi yang sama atau visi yang besar tentang bagaimana membawa sebuah
kabinet, misalnya sebuah kekuasaan untuk menuju ke arah mana, itu dia tahu arahnya. Jadi ada visi besar. Nah kalau itu dipertimbangkan dengan matang, saya yakin sih pemerintahan akan berjalan dengan baik. Sejauh ini? Sejauh ini saya lihat dari sisi keahlian misalnya, kita lihat banyak masalah. Dari sisi track record, dari sisi rekam jejak juga sekian banyak masalah. Banyak yang bahkan rekam jejaknya diduga telah melakukan tindakan korupsi, tapi masih jadi menteri misalnya. Itu kan rekam jejak. Watak koruptifnya tuh masih melekat tuh secara historis begitu ya. Kemudian dari sisi kemampuan mengelola juga. Jadi saya lihat, oh ini memang masalah. Apalagi misalnya menempatkan, kan di awal-awal kabinet ini kan begitu ya. Ya. Bagaimana presiden mengangkat tentara aktif, itu melanggar undang-undang sebagai menteri kan. Tapi kemudian undang-undang dirubah demi kepentingan sang menteri itu. Ya semacam itulah. Menurut saya bernegara jadi praktek kekuasaan yang ditunjukkan itu enggak. Jadi mereka menganggap gampang gitu. Digampangkan. Menggampangkan persoalan negara ini. Padahal ini menentukan nasib hampir 300 juta penduduk republik ini. Jadi saya kira itu perlu dievaluasi ya, atau dikritik secara tajam. Karena itu yang kemudian membuat negara ini jadi kayak gini. Korupsi masih merajalela, pengangguran juga masih luar biasa, banyak lah. Nah, Kang Ubed, yang menarik begini, ketika dikritik soal penegakan hukum, tapi pemerintah di era yang sekarang klaim bahwa mereka tidak pandang bulu. Semua kalau memang bersalah dihukum. Terbukti ada beberapa pejabat tinggi yang akhirnya bisa ditangkap oleh kejaksaan ataupun juga oleh KPK begitu. Ini melihatnya sebagai sebuah langkah tidak pandang bulu yang melawan hukum, atau justru ada kesalahan di dalam internal birokrasinya? Kita jawab setelah jeda ya. Kang Ubed, tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di One on One. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di negeri ini pemirsa, kita masih bersama dengan Kang Ubed. Tadi pertanyaan saya, Kang Ubed, kan sekarang juga banyak pejabat tinggi yang ditangkap ya atas dugaan tindakan koruptifnya begitu. Dan pemerintah menegaskan bahwa tidak pandang bulu siapapun yang melakukan kesalahan, entah dari posisi program strategis mereka ataupun di kementerian, semua ditangkap kalau memang bersalah begitu. Ini kabar baik untuk penegakan hukum atau justru kabar buruk untuk birokrasi yang ternyata masih ada persoalan di situ? Ya, pertama kita apresiasilah semangatnya ya, untuk tidak tebang pilih itu, tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu semangatnya kan kelihatan. Ya kita apresiasi di situ. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian terbongkar korupsi, itu menunjukkan bobroknya tata kelola. Jadi good governance nggak ada di situ. Ketika bahkan di puncak pimpinannya yang terkena gitu, dalam kasus MBG misalnya. Jadi tentu dia ditempatkan persoalan itu dalam dua dimensi itu. Di satu sisi menunjukkan ada upaya serius dari pemerintah, di sisi lain menunjukkan juga kebobrokan pemerintah. Nah, saya mau mengatakan ada yang lebih parah, Mas. Ada yang lebih parah? Kasus-kasus korupsi ini, yang nilainya luar biasa, terutama korupsi sumber daya alam ya. Ratusan triliun tuh nilainya. Menurut saya, kok itu nggak diberesin? Ya kan? Kalau bahwa ada yang ditangkap, kemudian dipajang uangnya yang berapa triliun itu, lalu kemudian termasuk ketua MBG juga ya dan sebagainya. Ya itu memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau oleh penegak hukum. Tetapi ada kasus-kasus yang jauh lebih besar yang sampai hari ini tidak diselesaikan. Kasus yang selama 5 tahun terakhir ya misalnya, kasus proyek strategis nasional yang jumlah korupsinya hampir 510 triliun itu nggak ada bapaknya sekarang. Ada nggak tuh apa yang dilakukan oleh penegak hukum sekarang, oleh rezim pemerintahan ini misalnya? Itu tidak
tidak terpublikasi dengan baik atau tidak dilakukan karena nggak ada bahan untuk dipublikasikan begitu kan. Untuk siapa sih yang 510 triliun itu orang-orangnya? Sudah ditangkapkah atau bagaimanakah? Nggak jelas. Jadi saya cermati menangkap ketua MBG, menangkap beberapa koruptor itu oke, itu kewajiban pemerintah, kewajiban penegak hukum. Tapi perlu tahu bahwa ada kasus-kasus besar yang harusnya diselesaikan. Berani nggak pemerintah, penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang jauh lebih besar dibanding kasus MBG misalnya, yang dinilai ratusan triliun saya sebut tadi. Itu kan bisa ditelusuri, ya kan? Ya, soal ekspor nikel misalnya, sejumlah tambang sumber daya alam kita yang dirusak, ternyata ada under invoicing kan, dan seterusnya. Data ekspor yang tidak sama dengan data ekspor dari dalam negeri dengan di negara tujuan kan seperti itu. Itu siapa saja ya tangkap aja gitu. Jadi menurut saya kasus-kasus yang besar banyak itu selesaikan. Kalau yang kecil ya itu bagus, lakukan saja terus menerus untuk memberantas korupsi itu. Tapi rakyat juga ingin tahu kasus-kasus yang besar itu kok tidak diapa-apakan gitu. Itu yang kemudian membuat semua orang gerah, termasuk mahasiswa. Ini negara mau dibawa kemana gitu. Tapi sebenarnya kan sebelum ada rasa gerah dari masyarakat ataupun mahasiswa tadi, Kang Ubed ya, ada lembaga legislatif yang bisa menyampaikan hal tersebut untuk menuntut eksekutifnya bekerja sesuai dengan tupoksinya. Nah itu dia, ketika eksekutif itu bekerja tidak sesuai dengan tupoksi atau kita tahu ya, korup lah, nggak ada good governance dan sebagainya. Logika demokrasi itu parlemen masih berfungsi. Karena parlemen tidak hanya punya fungsi legislasi, dia juga punya fungsi pengawasan. Nah, persoalan pengawasan parlemen ini terhadap eksekutif ini sangat lemah. Bahkan saya mungkin sebut bisa ada semacam disfungsi parlemen dalam soal pengawasan terhadap eksekutif. Disfungsi? Iya. Apa sih yang dilakukan oleh DPR ketika pemerintah melakukan pelanggaran, kesalahan yang sangat serius misalnya, baik dalam soal korupsi dan soal-soal lain, soal tata kelola yang menghabiskan sekian ratus triliun APBN dan seterusnya itu kan bisa harusnya dilakukan oleh DPR untuk memanggil eksekutif secara mendalam ya, untuk meminta pertanggungjawaban dari eksekutif. Nah ketika parlemen mengalami disfungsi, ya, atau saya sebut disfungsi dalam soal pengawasan misalnya, ya kita nggak ada check and balances di situ, nggak ada keseimbangan kekuasaan. Akhirnya kemudian eksekutif ya jalan sendiri dan jalan seenaknya begitu. Di sisi yang sama parlemen juga tidak bekerja dengan benar. Jadi kita bisa bayangkan betapa rusaknya republik ini, nggak ada yang ngontrol, kan jadi parah mas. Kekuasaan yang korup, tapi kontrol dari legislatif tidak ada. Dan parahnya lagi, performa fungsi legislasi dari parlemen juga, ya kinerjanya menurut saya masih buruk. Karena baru mencapai sekitar 10% dari program legislasi nasional misalnya. Jadi kita berada pada situasi di mana eksekutif yang problematis gitu ya. Eksekutif yang masalahnya sangat kompleks, dari soal korupsi sampai soal yang lain. Di saat yang sama parlemennya juga masalah. Jadi kita berada pada situasi yang mungkin kalau Thomas Friedman itu menyebut the messy state itu, negara yang kacau, negara yang amburadul gitu. Saya agak khawatir ngomong ini, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita bisa pertanggungjawaban secara akademik. Apa indikator dari negara yang disebut sebagai the messy state itu? Ya soal rusaknya tata kelola itu. Itu diantaranya. Dan demokrasi yang rusak dan seterusnya. Jadi kalau kita pada posisi ya Indonesia sebagai posisi negara yang sudah pada posisi itu,
kan kita membuat rakyat ini antara harap-harap cemas itu, Mas. Jadi ada harapan, ada kecemasan tentang masa depan Indonesia. Harap-harap cemas tentang masa depan Indonesia. Iya. Baik, diminum dulu Bang Ubed, sepertinya pembicaraan kita makin serius. Karena kalau bicara soal harapan dan juga sistem birokrasi, kelembagaan juga. Bukankah ini Kang Ubed, pada saat aksi demonstrasi dari pihak DPR juga turun ke jalan, mendengarkan, kemudian ada dialog yang dipanggil ke parlemen, diskusi bersama, rapat dengar pendapat, itu juga masih dilakukan kok Kang Ubed. Mengapa masih belum cukup, Kang? Ya, itu kan panggung depan ya. Panggung depan? Panggung depan. Dalam politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Saya cermati dalam 5 tahun terakhir ini, termasuk yang terbaru ya. Banyak peristiwa di mana aspirasi publik itu tidak didengar, baik oleh parlemen maupun oleh istana. Banyak aspirasi publik tidak didengar. Misalnya 2019 publik minta agar jangan revisi undang-undang KPK. Tapi DPR jalan terus tuh bersama presiden untuk mengesahkan undang-undang KPK versi mereka. Sehingga berakibat pada tersingkirnya puluhan penyidik hebat di KPK. Kan disingkirkan. Itu diantaranya. Kemudian undang-undang Omnibus Law ya, tentang undang-undang Cipta Kerja itu juga didemo oleh mahasiswa, didemo oleh buruh, tidak didengar juga. Ya sempat minta agar istana membuat Perpu misalnya dalam soal undang-undang KPK ya. Tapi kan kemudian tidak dilakukan. Akhirnya undang-undang kemudian berlaku misalnya. Undang-undang Omnibus Law sempat ada keputusan MK bahwa undang-undang ini melanggar konstitusi, lalu diminta untuk direvisi, tapi nggak direvisi, langsung dibuat Perpu oleh presiden. Jadi dan demonstrasi berkali-kali, berbagai dokumen masuk ke parlemen, masuk ke istana, nggak dilakukan tuh perubahan-perubahan yang diinginkan oleh mahasiswa dan masyarakat misalnya. Terakhir undang-undang Polri masuk ke DPR dengan prosesnya cepat tuh, proses legislasinya. Padahal publik menolak pasal-pasal yang bermasalah begitu. Tapi disahkan tuh. Jadi kalau kemarin ada demo yang diterima oleh pimpinan DPR, ya itu saya mau katakan agak-agak penuh tanya. Karena nanti kita lihat apakah tuntutan mahasiswa akan dipenuhi oleh parlemen. Misalnya mahasiswa mengkritik tentang undang-undang Polri, tapi undang-undang Polri disahkan oleh DPR sebagai undang-undang. Artinya tidak didengar aspirasinya. Karena undang-undang itu sudah diputuskan. gitu, sudah diputuskan. Padahal protes dari civil society banyak sekali, tapi diputuskan. Jadi kita lihat justru adalah actionnya apa. Jadi kalau sekedar menerima mahasiswa dialog, ya itu kan di permukaan, itu kewajiban DPR. Kan biasanya malah gerbangnya ditutup, ya nggak mau dengar aspirasi rakyat. Ya tiba-tiba datang, terus ya itu kewajiban DPR lah, harusnya begitu. Tapi kan apakah tuntutan mahasiswa itu atau rakyat itu akan dipenuhi? Saya ya menunggu. Sampai sekarang tidak terlihat tuh langkah-langkah yang konkret. Kalau begitu, apakah semua suara itu harus diwujudkan dalam sebuah kebijakan, Kang? Bukankah juga ada pertimbangan mereka yang mungkin punya alasan? Kan begini, protes itu kan ada idenya, tuntutannya. Parlemen atau termasuk juga presiden, dengar dong atau baca idenya tuntutan mahasiswa itu apa. Lalu diuji. Karena mereka juga pakai kajian, pakai riset mahasiswa ini. Lalu diuji, apakah ide ini benar? Apakah ide ini layak untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan? Jadi tuntutan mahasiswa itu mesti dihadapi dengan dialog. Mesti dihadapi dengan pendekatan riset ya, based on riset, akademis dan lain-lain.
tidak kemudian tuntutan mahasiswa dihadapi dengan penangkapan, ya kan, represi dan lain-lain. Jadi coba cermati apa sih tuntutan mahasiswa itu. Jadi kalau tuntutan mahasiswanya dipahami, tinggal DPR kan mau berpikir misalnya, ini tuntutannya rasional apa enggak, bisa diwujudkan apa enggak. Yang dipentingkan itu di situnya, bukan diterimanya, tapi pemahaman tentang ide lalu dirumuskan dalam bentuk regulasi, itu penting. Jadi actionnya tuh apa setelah ini tuh apa. Itu yang sebetulnya dilihat. Jadi ya bukan sekedar nerima mahasiswa berdialog, tapi setelah itu ngapain? Setelah itu ada follow up tidak? Itu kan penting untuk kita lihat. Berarti sejauh ini keputusan yang dihasilkan baik di parlemen maupun di pemerintah itu tanpa mempertimbangkan aspirasi tadi yang tidak dijelaskan alasannya. Perlu nggak sih menjelaskan alasannya? Ya kebanyakan tidak didengar ya. Tapi pemerintah seharusnya dia menjelaskan. Misalnya tuntutan mahasiswa agar pemerintah tidak boros APBN. Jawab dong. Efisien. Efisiensi seperti apa? Terus bagian mana yang disebut oleh mahasiswa itu pemborosan APBN? Ya kan? Kenapa masih boros? Datanya apa? Ya kan itu. Jadi dialog pada isunya, pada idenya. Tapi efisiensi itu kan dirasakan di setiap daerah ya. Pemerintah daerah juga protes tentang pendapatan mereka yang kan ke pusat akhirnya. Yang ditolak mahasiswa itu pemborosan yang kemudian di situ ada korupsi, kan. Tapi kalau uang APBN dipakai untuk kepentingan yang membuat kita mengalami produktivitas tinggi misalnya, ya mestinya kita pahami itu sebagai sesuatu yang baik loh. Jadi bagaimana efisiensi dalam konteks yang dimaksud tadi itu sebetulnya penggunaan anggaran tepat sasaran. Kan itu. Bukan asal potong ya kan, lalu dipakai untuk justru untuk pusat korupsi baru gitu. Jadi uang dipotong misalnya dipakai untuk MBG, MBG-nya korupsi. Kan jadi parah gitu. Jadi efisiensi itu perlu dibongkar juga. Sebenarnya soal MBG ya Kang ya. MBG ini kan awal-awalnya debatable ya. Ada beberapa pihak yang merasa perlu tidak perlu yaitu. Tapi kenyataan di lapangan ketika kepala BGN-nya, ex kepala BGN dan wakilnya ditangkap dan akan disidang begitu jadikan tersangka sekarang. Artinya memang apakah itu menjadi bukti bahwa sebenarnya ya ini pernah menjadi lahan baru tindakan korupsi? Iya. Mau nggak bisa dibantah itu fakta empirik. Jadi itu sebenarnya juga membenarkan beberapa bulan sebelumnya mahasiswa mengatakan atau membuat satir MBG sebagai maling berkedok gizi kan. Akhirnya kan terbukti ternyata memang ada maling di situ kan begitu. Jadi kalau kemudian ketua atau pimpinan MBG ditangkap dan seterusnya, apakah itu menunjukkan bahwa pemerintah betul-betul serius begitu? Nah, di saat yang sama juga itu menunjukkan memang betapa rusaknya begitu tata kelolanya kan itu. Baik, sayang kita tidak membahas MBG ya, tapi semoga saja program prioritas ke depan makin baiklah untuk pemerintah Indonesia. Tapi kan nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi nih mengenai dugaan korupsi yang disebut-sebut berada dekat pusat kekuasaan. Tapi setelah jeda pemirsa, kami segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di One on One dan kita masih bersama dengan Kang Ubed. Ya, Kang Ubed, saya sempat mendengar ini adanya dugaan korupsi yang berkaitan dengan lingkaran istana. Jika benar, bukti konkretnya seperti apa, Kang Ubed? Pertama, kita perlu pahami ya bahwa data-data korupsi itu sebetulnya mudah untuk bisa ditelusuri. Karena pemerintah cukup punya alat ya, teknologi untuk menelusuri itu. Kita punya PPATK misalnya. Ya, kita punya fasilitasnya. Kita punya BPK, punya kepolisian, punya kejaksaan, punya KPK. Itu tinggal dibongkar gitu. Pola-pola transaksi keuangan yang korupsi itu ciri-cirinya ada tuh, pola-polanya ada. Dan itu PPATK punya ratusan triliun uang yang nggak jelas yang disebut oleh PPATK itu sebagai
korupsi itu ada di situ. Nilainya ratusan triliun misalnya. Yang kedua, korupsi itu maknanya luas. Ada korupsi politik, korupsi ekonomi, korupsi lingkungan, korupsi sumber daya. Yang nilainya ratusan triliun itu terkait dengan korupsi sumber daya alam. Ya, di pertambangan itu sangat besar. Ya, dugaan kuat praktek korupsinya karena ngambil sumber daya alam yang sangat nilainya tinggi begitu. Dan itu orang, kalau saya mau katakan begini, jika Prabowo betul ingin memberantas korupsi, itu lingkaran istana itu perlu dibersihkan dari praktek korupsi. Yang saya sebut lingkaran istana itu ya orang-orang sekitar istana lah. Apakah dia di kantor presidennya gitu, atau dia berada di orang yang lingkaran agak luas istana tapi sering atau mudah bercuma dengan presiden, atau mereka yang masih di lingkaran istana yang pada rezim sebelumnya juga pesta korupsi gitu, terkait dengan sumber daya. Nah, bukti-bukti itu sebetulnya ada di instrumen negara. Ada. Berarti ya presiden pertama nih, tapi kan dia udah paham juga lah cara membongkar korupsi itu, sangat paham, cukup punya alat. Saya mau mengatakan begini, korupsi besar yang nilai ratusan triliun itu kan dari sumber daya alam, dari tambang lah. Itu harus segera diselesaikan. Ya. Nanti ada kaitannya dengan misalnya juga termasuk kelompok-kelompok oligarki yang selama ini mengambil sumber daya alam juga itu. Bongkar aja semua. Apakah Kang Ubed mau mengatakan bahwa beberapa dugaan-dugaan tersebut dikaitkan dan menyebut nama-nama dari petinggi-petinggi kita di negeri ini? Iya, ada yang masih bagian dari atau menjabat posisi tertentu di lingkaran lapis, bukan lapis utama kali ya, lapis agak luar dan mereka orang-orangnya bisa bertemu dengan presiden. Ya. Nah, kalau kemudian presiden tidak mampu mengungkap orang-orang yang tadi saya sebutkan sebagai orang yang mudah atau mau, presiden itu bisa menerima dia begitu loh, di dalam berbagai pertemuan ya. Lalu presiden gagal atau tidak mau menelusuri itu, berarti problemnya ada di presiden kan ya? Problemnya ada di presiden. Jadi kalau data-data ada itu di PPATK, di BPK, di macam-macam. Tapi teknisnya gimana sih Kang Ubed? Maksudnya mereka apakah menggunakan anggaran negara untuk melakukan pemberdayaan sumber daya alamnya, ataukah dia menyalahgunakan administrasinya? Apa yang pelanggaran yang mayoritas terjadi? Pertama, kalau korupsi sumber daya alam itu kan mereka mengerukakan alam kita, tapi diekspor dengan data yang berbeda. Itu udah korupsi sumber daya alam tuh, ya kan? Misalnya ngambil 1 juta ton misalnya, nikel di Indonesia misalnya. Ini contoh aja ya misalnya. Sampai di negara tertentu di sana ternyata yang diterima 10 juta ton misalnya. Misalnya gitu ya. Jadi kan beda antara barang yang diekspor dengan di penerima. Lalu uangnya kemana itu? Kan berarti ada kebohongan administratif di situ. Itu korupsi. Korupsi. Artinya dia mengambil uang yang berasal dari tanah negara, bumi Republik ini, ya, untuk dibisniskan, tapi nggak jujur. Kan itu. Saya ingat. Jadi yang disebut korupsi itu kan bukan hanya ngambil APBN, Mas. Iya. Ngambil kekayaan negara juga korupsi, yang ilegal, yang bermasalah gitu, secara administratif. Menerima sogokan juga korupsi. Ya. Dapat fasilitas khusus, ya itu ya bagian dari korupsi lah. Gratifikasi itu bagian dari korupsi. Ya. Misalnya Mas Sudi karena anaknya pejabat tiba-tiba dikasih pesawat itu, privilege naik
kemana, ke Amerika, kemana-mana gitu. Itu bagian dari gratifikasi. Dan gratifikasi itu bagian dari korupsi. Bapak saya sih pegawai negeri sipil biasa. Saya hanya pernah menggunakan motor plat kuningnya saja. Plat merah. Angkutan umum ya plat kuning. Plat merahnya saja waktu itu. Ada, dan sekarang udah pensiun. Ya kan artinya masyarakat atau pegawai negeri yang di level menengah ke bawah, mereka kadang lebih mengerti apa yang harus dilakukan ketika ada fasilitas negara kan. Misalnya ya kalau mobil atau kendaraan plat merah itu ya dipakai untuk kerja ya kan, tidak untuk yang kepentingan yang lain, apalagi bisnis pribadi gitu. Kan enggak. Itu masa kalau level menengah ke bawah di birokrasi paham tuh. Yang parah kan kemudian di lapis elit birokrasi misalnya. Berarti ada ini Kang Ubed, tembok besar yang menghalangi penindakan. Iya. Saya kira tembok besar itu mesti diruntuhkan. Oleh Prabowo. Kalau Prabowo mau serius untuk memberantas korupsi besar itu. Apa yang membuat Prabowo takut itu sih sebetulnya? Kan itu. Dia mesti lawan tuh. Kalau Prabowo mau benar. Tapi kalau cuma omong-omong koruptor akan saya tangkap sampai ke Antartika, itu omong-omong aja. Jadi menurut saya perlu keberanian soal Prabowo. Meskipun saya juga bertanya, apakah Prabowo berani? Saya sama Heri masih 50-50 mas. 50-50? Apakah Prabowo berani untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya itu? Saya masih ya antara percaya dan tidak. Bahkan cenderung tidak percaya itu. Dipajang loh triliunan hasil dari ininya penindakan. Ya itu. Kemudian ya Noel ditangkap, Dadan Hindayana ditangkap. Itu bagus. Tidak cukup. Itu bagus. Tapi ratusan triliun uang korupsinya. Itu berapa persen? Nggak nyampe 10% itu. Dari uang dikorupsi. 5% aja nggak nyampe itu. Misalnya. Misalnya begitu ya. Jadi menurut saya ya seriuslah Presiden. Kalau tidak ya omong-omong juga seperti yang dia sering ngomongkan kan gitu. Jadi ini negara separah ini kok ngelolanya masih setengah-setengah gitu. Udah kalau mau benar serius saya bongkarnya semua. Termasuk oligarki yang jahat ngeruk kekayaan alam yang macam-macam itu misalnya. Yang merugikan negara misalnya. Bongkar aja semua. Berarti masih jalan ya oligarki yang Kang Ubed bilang itu? Iya. Sekarang. Kan menjadi bagian dari kekuatan politik pada hampir 5 tahun, 10 tahun terakhir. Ya kan, ada mereka. Kang, apakah menurut Kang Ubed masih ada lembaga penegak hukum kita yang independen, kuat, kokoh, dan tetap baik begitu mengusut kasus yang menyentuh lingkar kekuasaan tertinggi negara, Kang? Problem kita itu, lembaga penegak hukum kita ini seringkali terkoneksi dengan politik. Misalnya KPK. Itu tim seleksinya dibuat oleh presiden. Kalau yang KPK sekarang presiden sebelumnya yang buat. Lalu setelah ada tim seleksi, diseleksi, lalu calon-calon anggota komisioner KPK ini dilakukan fit and proper test di DPR. Itu orang-orang politik. Presiden saya sudah politik misalnya. Ya kan, pasti ada presiden adalah latar belakang partai kan. Di parlemen isinya partai politik juga. Jadi salah satu yang menjadi persoalan mengapa penegak hukum kita itu tidak konsisten begitu ya, tidak mau menegakkan hukum dengan benar. Ada hubungan antara penegak hukum dengan kekuatan politik. Dari sisi prosesnya, bahkan dari sisi kepentingan antara yang berkuasa atau presiden dengan lembaga tersebut begitu. Kepolisian juga prosesnya politis. Kepolisian prosesnya politis? Iya, karena Kapolri yang disuguhkan presiden harus disetujui oleh DPR. DPR isinya orang-orang politik. Misalnya. Kenapa juga Kapolri nggak diberhentikan misalnya? Karena ada hal-hal politis di situ. Mestinya yudikatif itu atau penegak hukum ya, di area hukum itu dia mesti independen. Baru kita terjadi
perubahan begitu. Jadi kalau ada pertanyaan mana lembaga penegak hukum yang bisa kita percaya, ya hampir semuanya terkoneksi politik. Jadi kita hampir sulit untuk percaya dengan penegak hukum di Indonesia. Dan ada satu lembaga yang melakukan standarisasi dalam soal penegakan hukum, kalau nggak salah World Justice Forum ya, nanti bisa dicek itu. Itu menempatkan indeks penegakan hukum kita tuh rapotnya merah, Mas. Merah ya Kang Ubed? Iya, 0,52 gitu. Jadi merah. Jadi hukum kita nggak tegak. Itu juga masalah serius. Dari KPK begitu, kepolisian begitu. Sekarang yang justru lebih kinerja agak membaik itu Kejaksaan Agung. Karena hampir beberapa kasus-kasus yang terakhir korupsi itu dikerjakan oleh Kejaksaan Agung kan. Mungkin kalau dibuat peringkat di situ. Meskipun ya saya sebut masih tadi ya, masih masalah penegak hukum kita masih syarat politis begitu. Mungkin Kejaksaan Agung sekarang posisinya di atas KPK dan di atas kepolisian dalam urusan penanganan kasus korupsi misalnya. Nah, apakah kita bisa percaya sama polisi? Itu masih sulit. Survei, kalau dilakukan survei masih belum. Jadi apa yang harus dilakukan Kang Ubed untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik? Pertama, good governance. Jadi pemerintah betul-betul menata ulang tata kelola pemerintahan dengan sangat baik. Lakukan langkah-langkah yang sistematis dan cukup radikal untuk menata ulang itu. Yang kedua, beri contoh untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah itu melakukan langkah-langkah yang menunjukkan good governance itu. Memberantas korupsinya betul-betul tidak tebang pilih. Misalnya pemerintahan ini memberikan hukuman pada koruptor yang sebetulnya koruptor itu punya jejaring dengan lapisan elit politik misalnya. Apakah dia anaknya kah, dia menantunya kah? Kalau korupsi ambil aja. Jadi publik itu termasuk dunia internasional ya akan percaya pada pemerintah yang sungguh-sungguh memberantas korupsi misalnya. Tidak tebang pilih. Tunjukkan bahwa tidak tebang pilih itu gimana. Orangnya siapa ya, yang dieksekusi sebagai koruptor itu. Jadi kalau sepanjang itu tidak dilakukan, ketidakpercayaan akan terus ada, Mas. Dan problem kita kan sebenarnya kepercayaan yang hilang pada pemerintah. Ya, karena tadi persoalan penegakan hukum yang buruk, hak asasi manusia juga buruk, demokrasi juga buruk, dan seterusnya. Itu yang membuat kemudian orang nggak percaya. Nah kalau orang nggak percaya, bagaimana mau investasi? Ini dampaknya ke ekonomi juga. Dampaknya ke ekonomi juga. Jadi ya sepanjang lembaga-lembaga ini nggak berubah, penegak hukum ya, sepanjang itu pula kita akan terus stagnan di posisi ini sebagai negara, ya, sebagai pemerintah, sebagai bangsa. Ketika pendukung Pak Prabowo pada masa sebelum Pilpres ini dan sekarang punya posisi dan ternyata mereka ditangkap karena sejumlah kasus begitu, tidak cukup itu juga Kang Ubed? Meskipun memang ada beberapa yang masih bertugas dengan baik menurut Presiden. Ya itu boleh dilakukan itu. Misalnya siapa contohnya? Ya udah kan terjadi Noel kan misalnya. Noel misalnya. Dulu pendukung Jokowi. Ya. Ya udah sekarang udah selesai. Itu memang harus dilakukan oleh pemerintah, itu kewajiban. Dan harus terus dilakukan juga ke yang lain yang masalah-masalah ini. Kalau itu tidak dilakukan ya tidak membangun kepercayaan publik juga. Apalagi dunia internasional yang juga konsen dengan isu lingkungan ya. Sementara korupsi lingkungan kita parah. Akibat tambang itu 70% hutan kita rusak. Di belakangnya ada oligarki. Tapi nggak diapa-apain oligarkinya kan itu. Misalnya. Jadi semacam itu. Tapi kalau pemerintahan ini mampu menegakkan keadilan yang tanpa pandang bulu itu. Apakah terhadap temannya,
siapa aja jaring dari kekuasaan itu akan, kalau dia berantas korupsinya, itu akan membangun kepercayaan publik pada pemerintah. Tapi sepanjang itu tidak dilakukan, sepanjang itu pula publik dan dunia internasional tidak percaya. Karena ada penelitiannya itu, Mas. Dari penelitian dari World Economic Forum itu menjelaskan soal itu. Investor yang besar, yang sehat-sehat itu bakal investasi di negara yang mempraktekkan good governance. Korupsi tidak merajalela. Tapi kalau sepanjang itu masih terus terjadi, orang mau ngapain saya investasi di negara yang korupsi merajalela misalnya. Kan itu jadi dampaknya ke ekonomi juga. Jadi saya kira langkah konkret itu penting untuk membangun kepercayaan publik nasional maupun internasional dalam soal pemberantasan korupsi ya. Baik. Sayang waktu kita terbatas ya Kang Obed ya. Tapi kalau bicara soal pengawasan, akhirnya sekarang yang menarik Kang Obed, mahasiswa-mahasiswa kita ini mulai berani bersuara dan bahkan sangat kritis. Bahkan ada yang melaporkan beberapa di antaranya begitu. Kalau Anda lihat pergerakan mahasiswa hari ini dan fenomena yang terjadi kemarin, seperti apa Kang? Saya lihat ini akumulasi dari kekecewaan yang menumpuk pada mahasiswa. Karena mereka bertahun-tahun menyampaikan aspirasi selalu dibendung. Aspirasinya. Bahkan direpresi. Begitu mereka melihat ada momentum di mana praktek korupsi luar biasa itu, dan ada beberapa kebijakan yang merugikan masa depan mereka, mereka menjadikan momentum ini sebagai momentum protes mereka begitu. Jadi itu akumulasi, Mas Yudi, dari sekian banyak aspirasi mahasiswa yang diabaikan, sehingga mereka kemudian bergerak bahkan lebih militan ya. Nah militansi itu terjadi karena mereka meyakini idenya. Biasanya orang militan itu karena yakin dengan ide itu. Misalnya, dia memperjuangkan sesuatu dan dia harus menang misalnya. Dia yakin. Dan keyakinan itu muncul karena argumen yang kuat. Nah saya lihat mahasiswa yang sekian banyak demonstrasi itu dan mereka bertahan begitu. Karena dia yakin tentang ide itu. Bahwa kami benar, kami minta agar terjadi perubahan. Dalam soal apa? Dalam soal anggaran negara, dalam soal MBG, dalam soal remilitarisme, itu dan sebagainya. Mereka satu nafas, satu suara tidak ya Kang ya? Kan dari macam-macam kampus. Maksudnya mana yang kita lihat bahwa ini memang benar-benar pro rakyat atau ada kepentingan atau seperti apa? Kan mudah melihatnya. Pertama melihat demonstrasi itu yang pro rakyat itu dari idenya. Tuntutannya itu menggambarkan betul kehendak rakyat apa enggak. Kalau saya lihat yang demo kemarin itu mayoritas murni. Yang enggak murni itu yang konferensi pers, ngaku dari BEM Fakultas Bersatu, tapi isinya ada alumni di situ. Ngaku ketua BEM atau wakil BEM dari Fakultas Psikologi UNJ misalnya. Ternyata dia sudah lulus. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang saya sebut sih ini instrumennya intelijen lah. Cuma norak itu caranya gitu. Saya parah sekali itu. Tapi diundang Pak Wapres atau Presiden nggak apa-apa kan ya dialog kan ya? Nah itu lain lagi. Ada yang siaran pers, kelompok-kelompok yang kaki-kakinya intelijen ini. Ada yang ke DPR itu lain lagi. Tapi saya mau mengatakan bahwa kelompok mahasiswa kayak gini nih yang berbahaya. Berbahaya? Iya. Pertama mereka merusak generasi mereka sendiri. Mereka menjual idealisme demi kepentingan pragmatis mereka. Kan itu. Yang kita lihat dari apa yang terjadi sekarang ini. Ya mahasiswa kayak gini yang bermasalah. Tiba-tiba datang ke Wapres begitu. Ketemu Wapres. Tapi kemudian ternyata diketahui mendapat uang dari bilang sih dari orang Polda ya kan begitu. Menurut pernyataan mereka. Nah, kita nggak tahu. Tapi itu pengakuan jujur dari mahasiswa yang diterima ke wakil presiden. Jadi kan kita melihatnya oh ini apakah ada polarisasi di mahasiswaan juga? Ya itu proses pembelahan yang dilakukan oleh instrumen negara. Bagaimana mahasiswa terbelah dibikin tandingan, kan itu. Sehingga dengan tandingan itu mahasiswa terbelah. Bahkan ada yang nyusup gitu ke dalam mahasiswa untuk memporak-porandakan soliditas gerakan mahasiswa misalnya. Baik. Jadi saya kira itu Mas
mahasiswa yang murni itu kelihatan dari ide-idenya yang pro pada kepentingan rakyat banyak. Harapan masih ada tapi untuk demokrasi Indonesia ya. Begitu saya melihat ada demonstrasi mahasiswa yang ide-idenya itu murni untuk rakyat, kita masih punya harapan besar. Baik. Pada Itu mungkin generasi baru ya. sebagai penutup kita bahwa harapan masih ada, selalu masih ada untuk negeri kita. Terima kasih Kang Ubed. Sama-sama Mas Rudi. Nanti kita bisa berbincang kembali ya. Baik. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun. Dan demikian One on One malam ini, saya Yudi Handoyo, terima kasih banyak, sampai jumpa.